Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, bertemu kembali bersama saya ya di EduFin, Edukasi Finansial. Ada Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya. Jasinda Diadema yang tentunya akan menemani Sobat OJK semua di Edukasi Finansial atau EduFin episode kali ini. Ya, betul. Nah, di episode kali ini, kalau bisa kan biasa ini kan Sobat OJK ya, itu selalu Sinda yang let we say kena nasib sial gitu. Kan, makanya kebanyakan ngomongin aku tuh Iya bener-bener, kemarin. sambatin kamu dulu gitu kan selama ini Iya. beberapa minggu gitu kan. Jangan sampai ya Sobat OJK ketularan. Nanti Nizar nih lagi kalang kabut sekarang nih. Gara-gara kemarin nih Sin, entah Gimana? kenapa ya data pribadi saya ini kan semacam kayak password M-Banking, Yes. SMS banking, bahkan media sosial saya, ini malah ada yang ngehack. Untungnya kemarin saldo saya di ATM saya yang ke-25. Banyak juga ya. Ya, bener. Banyak juga ya. Itu hilangnya cuma beberapa ratus ribu sih. Ya tapi kan sama aja itu hilang, Zar. Tapi ya itu memang membuat saya cukup sedih sih. Cuman kayak kesel aja gitu. Padahal saya ngerasa kayak saya tuh udah menjaga data pribadi saya sedemikian mungkin ya Sin ya. Tapi tetap aja ada yang bobol gitu. Itu gara-gara HP kamu hilang atau gimana? Sebenarnya bukan handphonenya sih yang hilang, tapi kayak datanya dicuri, bisa jadi kan? Nah, betul. Nah, Sobat OJK, gimana nih? Nizar kayaknya harus banyak banget ya sharing tadi gara-gara itu. Makanya Sobat OJK jangan ini deh, jangan sharing-sharing kayak Nizar nih ya, tapi tenang aja. Di EduFin ini kita bakal bahas sebentar lagi. Kita juga punya topik yang menarik banget nih tentang tips menjaga data diri pribadi. Oke, ini kebetulan relevan banget ya, berhubungan banget dengan apa yang sedang saya alami sekarang, Sobat OJK. Emang kamu punya siapa kali ini? Tenang. Kamu tadi belum kemana-mana kan? Jangan sampai ke dukun. Ya? Belum sih, baru ke teman saya yang indigo itu loh. Jangan gitu dong. Kita akan kedatangan tamu, asik tamu. Enggak, ini narasumber yang pasti lebih kece lagi. Karena dia bakal ngasih tahu tips tentang melindungi tadi data diri pribadi kamu. Data diri aja dilindungi. Oh iya, dia apalagi doi gitu kan. Gitu. Emang siapa sih hari ini, Sin? Kamu punya siapa, Sin? Kita udah kedatangan, sudah bergabung bersama kita juga di sini ada Pak Teguh Arifiadi. Beliau adalah PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, panjang sekali. Oke, Pak Teguh sudah bergabung bersama kita ya? Sudah bergabung. Halo Pak Teguh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Nizar, Jasinda. Pak Teguh. Kabar baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini seneng nih saya nih didatengin narasumber yang kece sama Sinda, ada Pak Teguh. Ini Pak Teguh bisa ngebantu saya, Sin? Pasti dong, ini sumbernya langsung. Pak Teguh gimana nih Pak Teguh, tadi Nizar udah kena berbagai macam, tadi dicuri datanya seperti itu Pak Teguh. Kita juga punya banyak pertanyaan dan juga Sobat OJK juga banyak pertanyaan juga nih Pak Teguh. Ya siap, kita nanti diskusikan. Banyak yang menarik. Pak, saya penasaran nih Pak, karena kan kadang-kadang saya juga bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi gitu loh Pak. Jadi sebenarnya apa aja jenis-jenis data pribadi? Apakah password M-Banking kita itu termasuk data pribadi atau data yang boleh kita sebar? Atau bahkan mungkin hanya ke sahabat kita gitu Pak. Karena kan udah dekat gini loh Pak. Nah sebenarnya apa aja tuh Pak data pribadi Pak? Iya Mas Nizar, Mbak Sinda, jadi data pribadi itu sebetulnya kalau kita bicara dari definisi regulasi, itu diartikan sebagai data perseorangan tertentu ya. Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Itu bicara regulasinya. Apa sih data perseorangan tertentu? Data perseorangan tertentu itu setiap keterangan yang benar dan nyata ya, yang melekat dan dapat diidentifikasi terkait dengan individu yang pemanfaatnya sebenarnya diatur undang-undang. Apa jenisnya tadi dicontohkan? Jenisnya ada dua sebetulnya kalau kita bicara di sudut pandang regulasinya. Ada data umum, ada data khusus. Data umum dan data umum itu data yang ada di KTP kita. Jadi data dasar, nama, tanggal lahir, nomor induk, pendudukan dan lain-lain. Itu data dasar ya, data umum. Yang kedua ada data khusus, data-data sensitif. Nah, data sensitif ini cakupannya luas, bisa misalnya rekam medis kita, data keuangan kita, biometrik kita, dan informasi lain yang memang menurut kita sangat sensitif kalau itu bocor atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi simpelnya seperti itu, Mas Nizar. Oke.
Kalau berat badan, tinggi badan, itu masuk data yang mana, Pak? Itu juga sensitif. Karena kan sensitif. Iya, Pak, sensitif bener. Coba saya tanyakan gitu. Iya betul, Pak. Jadi ada data umum, data dasar juga tadi yang sensitif. Gitu. Iya Pak. Karena sekarang juga banyak juga nih masyarakat Indonesia yang mungkin dengan adanya media sosial gitu Pak, jadi sering banget kita kan melihat juga ada yang upload lah misalnya, iya data diri pribadi misalnya, atau bahkan bukti transfer seperti itu Pak di media sosial. Nah, mengapa sih Pak masyarakat Indonesia itu harus menjaga data diri pribadi, terutama mungkin tadi ya melalui media sosial tadi Pak? Iya Mbak Sinda, data pribadi sebetulnya kan prinsipnya data yang sangat rawan dan sensitif. Dia rawan dan sensitif, ya. Artinya apa? Kalau itu data disalahgunakan oleh pihak lain atau orang lain yang tidak punya hak, data tersebut atau kebocoran data tersebut berakibat merugikan secara langsung maupun tidak langsung pemilik data. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga data pribadi kita dengan baik. Karena ada potensi kerugian kalau data kita digunakan oleh orang lain secara tidak berhak atau secara ilegal. Gitu. Iya, jadi mungkin tadi kasusnya seperti Nizar tadi ya Pak, ada yang dicuri datanya begitu. Lalu sebenarnya boleh nggak sih kita tuh upload seperti itu Pak di sosial media, kan banyak ya sekarang tuh ya Pak ya? Iya benar, karena kan anggapannya kita sekarang kenal dengan istilah pansos ya Pak, pajak sosial seperti itu kan. Jadi orang-orang kebanyakan masyarakat sekarang seperti udah nge-blurring gitu Pak. Jadi tidak memerhatikan lagi mana sebenarnya batasan ya, apakah ini adalah suatu data pribadi atau data yang bisa disebarkan seperti itu. Karena kan sekarang banyak sekali nih Pak kejahatan-kejahatan yang memang ini dimanfaatkan oleh penyalahgunaan data pribadi. Betul. Kalau kita boleh tahu Pak, apa saja nih Pak kejahatan-kejahatan yang pernah ditangani oleh Kominfo khususnya di sektor jasa keuangan Pak tentang penyalahgunaan data pribadi Pak? Iya, Mas Nizar. Jadi Kominfo sudah banyak menangani kasus terkait dengan penanganan data pribadi maupun insiden data pribadi ya. Kalau misalnya untuk kejahatan, misalnya di IJK biasanya kita menangani kasus-kasus illegal akses. Jadi akses ilegal oleh penjahat terhadap data pribadi seorang di sebuah aplikasi atau di sebuah sistem informasi perbankan. Datanya diakses, kemudian ada yang datanya di-lock atau dibajak, meminta tebusan, ada juga datanya yang dijual belikan ke pihak lain, ada juga datanya digunakan untuk kejahatan lainnya misalnya penipuan atau investasi bodong gitu. Kemudian jenis kejahatan lain misalnya jual beli data nasabah yang diperoleh dari oknum internal perbankan, misalnya mengambil data slick untuk kebutuhan perspektif atau menjual data slick ya oleh oknum bankir digunakan oleh pihak lain untuk kebutuhan asuransi ataupun kebutuhan yang tidak ilegal lain, yang tidak legal lainnya tanpa persetujuan dari pemilik data. Itu juga sebuah kejahatan. Dan yang paling sering sebetulnya adalah kejahatan tadi take over SIM card ya. Jadi SIM card kita diambil alih orang lain, kemudian di SIM card itulah OTP kita diaktifkan untuk mendapatkan akses terhadap transaksi keuangan, akses terhadap email, akun media sosial maupun akses-akses lainnya yang diperoleh melalui layanan OTP yang dikirim via SMS gitu. Oke. Jadi tadi juga di sektor jasa keuangan dengan adanya slick tadi ada bisa yang menjual slick tadi seperti itu. Nah Pak, lalu bagaimana nih Pak jika ada oknum yang memang menyalahgunakan data pribadi tersebut, ini dampak buruknya untuk sobat OJK atau konsumen jasa keuangan itu seperti apa Pak? Jadi dampak terburuknya sebenarnya banyak ya dampak buruknya. Tapi yang paling gampang ditakar adalah kerugian materi. Kalau misalnya kita menghubungkan atau mengaitkan nomor kita atau data pribadi kita ke layanan keuangan, pasti kerugian materi kemungkinan besar bisa terjadi. Kemudian yang kedua risiko reputasi. Kalau data pribadi kita bocor ke publik, ya misalnya tadi data sensitif, orang akan tahu banyak hal terkait dengan privasi kita. Itu pasti kita akan mengalami risiko reputasi. Kemudian risiko yang berbahaya lainnya adalah keamanan diri pastinya. Ada ancaman kemudian secara psikis maupun fisik terhadap diri kita ketika data kita terblow up atau terekspos oleh publik. Kemudian risiko lainnya kita juga bisa mengalami bully. Kalau misalnya ini berkaitan dengan
isu-isu yang viral atau respon dari netizen, kita bisa mengalami bully atau perundungan, dan yang pasti privasi kita juga akan hilang dengan bocornya data kita ke publik. Gitu. Itu risiko terburuk dari penyalahgunaan data pribadi. Oke, berarti memang sebagian besar salah satu resikonya adalah resiko reputasi ya Pak ya, dan juga resiko kerugian seperti itu. Nah kalau kita boleh melihat dengan hal-hal yang sekarang sudah ada nih Pak, kita kan seperti Bapak tadi sudah menjelaskan ada bullying gitu kan ya, terus adanya berkurangnya saldo di rekening seperti yang sudah saya alami beberapa waktu lalu nih Pak. Nah sebenarnya apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Kominfo nih Pak untuk mengantisipasi hal tersebut supaya nantinya masyarakat ini dengan sendirinya, dengan berinisiatif, mereka mau menjaga data pribadinya, Pak? Ya, jadi melindungi data pribadi itu bisa dilihat dari dua kacamata ya, dari penyelenggaranya, kemudian dari kita awareness-nya sebagai pemilik data pribadi. Dari penyelenggara, Kominfo membuat banyak regulasi-regulasi yang menjadi semacam rambu tentang bagaimana penyelenggara itu menyimpan, mengelola, mentransmisikan data pribadi milik orang lain. Itu rambunya banyak. Ada peraturan Menteri Kominfo, ada surat edaran dan lain-lain. Kemudian Kominfo juga melakukan pengawasan secara khusus kepada penyelenggara-penyelenggara yang dilaporkan terkait dengan insiden bocoran data pribadi. Itu dari penyelenggara. Kemudian yang kedua dari sisi user, dari sisi kita pemilik data. Kita bangun awareness dengan cara apa? Kita mensosialisasikan, termasuk program hari ini kita sampaikan apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh, kemudian bagaimana mengamankan, bagaimana tipsnya, bagaimana contoh kasusnya. Itu bagian dari edukasi untuk mengurangi insiden-insiden terkait dengan data pribadi dari pengguna. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kominfo. Gitu Mas Nizar. Ya. Pak, kalau tadi memang ada kasus seperti penyalahgunaan data, seperti itu pencurian data, baik ada sanksi atau hukumannya nggak sih Pak untuk para oknum seperti itu yang memang mereka menjual data pribadi, apalagi konsumen seperti kita ya, seperti itu, ada sanksinya nggak sih Pak atau hukumannya seperti apa Pak? Dan kalau boleh, ini Pak ada pertanyaan yang mungkin berkaitan juga dengan Sinda. Iya. Karena kan oknum-oknum ini seperti biasanya mereka itu menjual data Betul. orang seperti itu. Nah sebenarnya nih Pak, mereka itu mendapatkan data-data tersebut dari mana Pak? Selain mungkin tadi pengambilan data dari SIM card ya Pak. Apakah memang sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia ini ada satu data bank gitu Pak? Ya, big datanya ya seperti iya benar, itu. kayak sumber data kita, semua data masyarakat Indonesia itu ada di situ, akhirnya dihack, diambil oleh oknum itu, atau bagaimana Pak? Bisa gunakan tadi, betul ya? Iya. Iya Mas Nizar, jadi sumber data kita bocor itu bisa dari mana-mana. Bisa dari user, bisa dari penyelenggara, dari sistem. Nah, dari penyelenggara misalnya sistemnya diretas, kemudian data kita bocor kemana-mana, kemudian insider, orang dalam yang membocorkan data pribadi customer ke pihak lain, atau data nasabah ke pihak lain, itu dari sisi penyelenggara. Kemudian dari sisi kita juga sama. Kita secara tidak langsung memberikan akses banyak platform aplikasi yang kita download untuk mengakses data pribadi kita. Misalnya banyak aplikasi-aplikasi yang meminta misalnya akses ke lokasi, akses ke SMS, akses untuk membaca dan mengirim SMS, akses ke WiFi, akses ke phonebook, akses ke file manager perangkat kita, dan kita yes I agree, yes I accept, allow, dan akhirnya data kita ada di mana-mana. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa data bocor kita sumbernya dari penyelenggara atau dari pihak perbankan atau pihak jasa keuangan lainnya. Belum tentu, bisa juga kita memberikan secara cuma-cuma. Kenapa saya bilang cuma-cuma? Karena kita klik yes I agree, I accept, padahal kita nggak pernah baca syarat dan ketentuan. Kurang dari 1% orang Indonesia mau baca syarat dan ketentuan. Kenapa? Karena syarat ketentuan isinya panjang gitu, bisa 2000 karakter. Sementara kita manusia orang dewasa rata-rata per menit bisa baca 230 sampai 280 karakter. Artinya butuh 10 menit untuk baca satu syarat dan ketentuan. Dan itu tidak dilakukan, itu baca aja, belum tentu paham gitu. Dan kalau tidak setuju, kita nggak akan bisa gunakan aplikasi yang kita unduh. Nah, akhirnya data kita bocor di mana-mana. Itu sumber-sumber dari mana data itu bocor. Jadi belum tentu dari sisi penyelenggaranya, bisa juga dari sisi kita gitu. Itu Mas Nizar, Mbak Siti. Oke.
Jadi tadi juga bisa jadi dari aplikasi memang kita install tadi ya Pak ya, begitu kan kita allow untuk medianya, kamera, kontak, seperti itu gitu Benar. kan. Jadi Sobat OJK kamu juga jangan semerta-merta menyalahkan penyelenggaranya ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Teguh tadi, bahwa sebenarnya penyalahgunaan data pribadi itu juga ada andil dari diri kamu sendiri, ya kan? Don't blaming someone lah, ya nggak sih? Iya, karena kita tadi nggak baca mungkin ya ada Iya. persyaratannya gitu dan Tapi ketentuannya. kalau misalnya kamu nih Sin ya, habis ngunduh suatu aplikasi gitu kan ya, Yes. pasti di antara 10 dari 100 aplikasi yang kamu download, gitu. pasti yang kamu baca syarat dan ketentuannya itu cuma satu aplikasi. Yaitu adalah ada cuma satu doang. Ya tapi seperti itu. Iya. Benar, kamu cuma bacanya syarat dan ketentuan itu cuma di satu aplikasi saja dan kamu tidak membaca semuanya. Karena itu halnya berlaku juga untuk saya, Sin. Iya, karena gini loh, cuma minta ini doang, oke, kayak gitu aja. Kita nggak baca full gitu loh. Jadi oke, next gitu aja. Jadi itu bisa jadi ya salah satu penyebab kita bocoran tadi. Lalu untuk sanksi bagi para oknumnya tadi seperti apa nih, Pak? Ya, sanksinya kalau itu dilakukan oleh oknum bisa pidana, kena Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya maksimal 6 tahun kalau kita mentransmisikan atau mengirimkan informasi atau data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa hak kalau dalam bahasa undang-undang. Itu bisa pidana paling lama 6 tahun untuk individu. Untuk penyelenggara juga bisa kena sanksi administratif. Sanksi administratifnya bisa denda, bisa berupa teguran, atau bisa berupa pemutusan akses ke sistem dari sisi pemerintah ke penyelenggara gitu. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kasus yang ditangani oleh Kominfo. Oke. Nah itu tadi, jadi memang ada tetap sanksi pidana juga ya untuk yang sengaja. Kalau penyelenggara ada kemungkinan kena kasus pidana tidak, Pak? Kalau di undang-undang yang existing belum ada sanksi pidana ke penyelenggara, tapi nanti di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, penyelenggara dalam hal ini korporasi itu bisa juga dikenakan pidana. Nah, mungkin pidananya bisa pidana denda yang nilainya lumayan signifikan, dalam hal denda tidak bisa dibayar, bisa juga diganti dengan pidana kurungan pengganti denda gitu. Pada pengurus dari organisasi atau korporasinya. Oke. Lalu Pak, data dari Kominfo nih Pak, apakah kasus kebocoran dan beberapa yang berkaitan dengan data pribadi dari nasabah, ini ada koordinasi antara Kominfo dan juga beberapa sektor jasa keuangan ataupun dengan nasabahnya sendiri, Pak? Ya, kalau ada insiden data pribadi, secara regulasi, ada kewajiban dari penyelenggara pada kesempatan pertama untuk melaporkan ke Kominfo. Kemudian akan dibentuk tim investigasi, kemudian akan melaporkan hasilnya untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Bisa berupa sanksi, bisa berupa perbaikan ke sistem, dan lain-lain. Jadi bagaimana hubungannya antara penyelenggara dengan pemilik data? Pemilik data pribadi wajib diberitahukan oleh penyelenggara ketika data mereka bocor atau terjadi insiden keamanan yang melibatkan data-data dari para customer atau nasabah, wajib memberitahukan secara tertulis ya. Kalau di bahasa regulasinya demikian. Oke, jadi memang tadi kita juga jadi banyak ini ya insight baru nih kalau misalnya memang sebagai nasabah juga jaga kehati-hatian juga. Untuk kasus kebocoran data, Pak, apakah ini rata-rata datang dari kasus kebocoran data di sektor jasa keuangan atau dari industri lainnya juga ada, Pak? Ya, untuk bocoran data merata ya, bisa terjadi di IJK, bisa terjadi di platform marketplace, bisa juga di platform media sosial. Jadi tidak pandang bulu, semua bisa menjadi target dari para penjahat untuk mengakses data, karena data itu sebetulnya oleh sebagian orang atau sebagian penjahat itu dianggap sebagai sebuah nilai aset yang punya nilai ekonomis gitu, yang bisa diperjualbelikan atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya. Oke, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga oleh Sobat OJK nih Pak. Kita pengen tahu tipsnya dan tipsnya untuk menjaga tadi Pak kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu seperti apa aja sih Pak? Iya Mbak Sinda, jadi ada banyak tips sebetulnya, tapi ini beberapa saya share di sini. Yang pertama, kita harus membatasi
membatasi untuk membagikan informasi pribadi kita di media sosial. Jadi membatasi, bukan melarang. Nggak mungkin kita melarang orang untuk membagikan data pribadi atau informasi pribadi ke media sosial. Tapi kita batasi, kemudian bagikan yang menurut kita informasi yang tidak berpotensi menciptakan risiko keamanan atau kerugian tadi. Misalnya memberikan menuliskan alamat rumah secara detail di status media sosial, itu tentu tidak layak lah untuk dilakukan, atau memberikan informasi terkait dengan nomor seluler kita kan untuk kepentingan bisnis ya, secara cuma-cuma di banyak platform, itu juga memberi risiko. Kemudian tips kedua, aktifkan semua mode pengamanan akun ya yang disiapkan oleh platform aplikasi. Misalnya mengaktifkan biometrik, mengaktifkan two-factor authentication, itu aktifkan. Jangan berpikir bahwa itu tidak membuat kita tidak nyaman, jangan. Karena kalau mau aman, pasti ada rasa tidak nyaman. Gitu. Tapi kalau mau nyaman, ya keamanan kita juga lebih berisiko. Jadi aktifkan semua mode pengamanan. Ada TFA, two-factor authentication, ada biometrik, ada double password, dan lain-lain, ada OTP, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini kalau bisa ya, Sobat OJK, kalau bisa, pisahkan nomor seluler penerima OTP dengan nomor seluler yang biasa kita gunakan untuk komunikasi. Jadi kalau nomor yang biasa kita gunakan untuk komunikasi dibajak orang, atau diambil alih, atau hilang, nomor lain bisa kita gunakan untuk menerima OTP. Jadi kalau ada orang berhasil membajak nomor komunikasi kita, dia tidak bisa membajak OTP yang diterima oleh yang dikirim dari platform media sosial maupun aplikasi lain yang terhubung dengan nomor seluler kita. Jadi kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya gunakan tips yang lain. Kemudian yang keempat, jangan mengunduh aplikasi yang belum kita yakini kredibilitasnya. Jadi pastikan aplikasi yang kita unduh kredibilitasnya terpercaya atau reputasinya bagus, ratingnya bagus. Nah, karena aplikasi-aplikasi tersebut pasti mengakses fitur-fitur data pribadi di perangkat kita. Kalau kita sudah berikan allow atau accept, artinya kita juga siap untuk menerima risiko kehilangan. Jadi pilih aplikasi yang reputable. Kemudian yang terakhir dari saya, think before you click. Ya. Pikir kembali kalau kita mau klik sesuatu, karena bisa jadi di situ ada malware atau malicious software atau software berbahaya, atau ada aplikasi tertentu yang merekod semua aktivitas transaksi kita. Jadi think atau rethink, pikir kembali before you click, tap or share gitu. Itu dari saya untuk tips-tipsnya. Ya, oke. Ternyata ada 5 tips langsung diberikan oleh Pak Teguh. Nanti kita akan lakukan hal itu, Sobat OJK, bahkan bukan nanti, tapi mulai dari sekarang kamu sudah harus melakukannya ya. Perlindungan ganda tadi ya. Benar, kamu harus membatasi pemberian informasi kamu, aktifkan kemudian keamanan ya, double keamanan di perangkat kamu. Jangan samakan nomor handphone kamu dengan nomor handphone bisnis kamu, atau bahkan nomor handphone yang digunakan untuk OTP ya tadi. OTP gitu. Terus think before click. Itu paling penting tuh. Paling penting. Dan juga tadi baca juga ya syarat dan ketentuan, jadi jangan asal accept aja gitu Sobat OJK. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, kita mau bertanya tentang apakah kalau memang misalkan ada Sobat OJK, atau bahkan saya kan kemarin nih Pak habis kecolongan gitu kan Pak, bingung nih mau ngaduinnya kemana, mau ngadain ke orang tua kan diketawain yang ade gitu kan. Apakah Kominfo ketika nantinya Sobat OJK ada merasa penyalahgunaan data pribadi menyediakan hotline Pak, hotline pengaduan Pak? Ya, kalau itu berkaitan dengan informasi pribadi yang berada di sektor perbankan, jadi masing-masing bank pasti punya hotline. Tapi kalau misalnya informasi insiden data pribadi atau kebocoran data pribadi atau hilangnya data pribadi kita berkaitan dengan akun media sosial atau akun nomor WA ataupun nomor-nomor yang digunakan untuk berkomunikasi, bisa melalui layanan email kami. Jadi kami punya email kami di cybercrimes pakai s @mail.kominfo.co.id. Jadi nanti dari situ kami akan bantu misalnya melakukan take down atau memutus WA yang sudah diambil alih, atau memutus akses, mematikan akun yang sudah diambil alih, atau yang berkaitan dengan layanan-layanan digital yang di bawah
pengampuan dari Kementerian Kominfo kami akan lakukan. Gitu Mas Nizar, Mbak Sinda. Ya, jadi ternyata memang ada hotline pengaduan juga yang disediakan oleh Kominfo selain dari memang masing-masing penyelenggaranya ya. Betul, jadi jangan ragu dan juga jangan sungkan nih kalau misalnya emang tiba-tiba WA-nya dihack orang, tadi kamu juga udah akun kamu gitu ya, bisa. Habis ini bakal langsung email nih Pak saya, atau mungkin nantinya akan saya hubungi langsung ke Pak Teguh karena saya punya nomor WhatsApp-nya Pak Teguh di Sinda ya Pak ya. Yang penting lampirkan scan KTP yang berwarna ya di Oke. Gitu. Persyaratannya seperti itu ya. Nanti mungkin teknisnya gitu kan kita hanya melaporkan kronologis dan persyaratan scan KTP aja sudah cukup. Nanti kami bantu untuk. Jadi kronologis plus scan KTP itu untuk mengecek. Dan itu berapa lama Pak untuk penanggulangannya dari suatu pelaporan yang diberikan oleh Sobat OJK biasanya Pak? Beda-beda tergantung platformnya. Platform Facebook dengan WA itu beda, dengan IG beda, atau dengan Twitter itu beda. Ya, kisarannya bisa 3 sampai 10 hari tergantung masing-masing platform ya. Ya, 3 sampai 10 hari dan itu insya Allah akan langsung diselesaikan oleh Kominfo hanya untuk masyarakat Indonesia. Sifatnya urgent nanti dikasih tahu aja ini sifatnya urgent, saya melibatkan tokoh politik, tokoh publik, tentu akan ada SOP untuk yang sifatnya urgent atau mendesak untuk ditangani segera gitu. Oke, baik. Wah, sudah banyak sekali yang diberikan informasinya oleh Pak Teguh. Udah menambah wawasan saya nih Pak, terima kasih banyak. Jadi saya mulai sekarang akan melakukan tips dan juga trik yang sudah Bapak berikan tadi bahwa kita harus melakukan beberapa langkah yang diberikan oleh Pak Teguh tadi. Terima kasih Pak Teguh. Jadi kita bertambah nih wawasannya sekarang. Ya, jadi lebih waspada dan hati-hati tadi dengan adanya pencurian data. Makin membatasi diri untuk tidak share-share apapun gitu kan di sosmed kan. Dapat ini sedikit sertifikat, oh langsung. Biasa kan kayak gitu, Nizar ya. Kalau begitu terima kasih untuk Pak Teguh yang sudah menyediakan waktunya berbicara bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, terima kasih banyak Pak Teguh. Semoga nanti next kalau kita undang lagi Bapak bersedia ya Pak ya. Insya Allah kami siap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak OJK. Oke, Sobat OJK, tadi kita sudah berbicara bersama dengan Pak Teguh. Thanks to Sinda yang sudah menghadirkan Pak Teguh di sini. Aduh, kamu menjadi orang yang sangat berarti bagi saya hari ini, Sinda. Dan juga Sobat OJK mungkin ada yang merasakan keresahan yang sama dengan kamu, Nizar. Jadi mungkin lagi, aduh gimana caranya nih ngembaliin akun-akun gitu kan. Atau mungkin tadi yang datanya dicuri. Jadi bisa langsung ke hotline Kominfo. Ya, jadi emailnya kamu masih ingat nggak di mana? Nanti kita akan tulis buat kamu pokoknya. Tuh, nanti kamu bisa langsung akses saja ya di cybercrime@mile.kominfo.go.id. Bisa kamu langsung akses, bisa kamu kirim emailnya ke sana. Jangan lupa kamu harus lampirkan KTP, kemudian apalagi surat pengaduan kamu. Ya. Karena masing-masing pelapor ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda ya. Tergantung platformnya masing-masing tadi gitu. Jadi kronologisnya jangan lupa kamu ceritain dan juga nanti juga pasti ada SOP juga ya dari Kominfo juga seperti itu. Betul. Dan jadi yang paling terakhir tadi tipsnya itu yang pertama tuh kamu jangan sebar informasi ya, batasi penyebaran informasi. Betul. Jangan sampai terus perlindungan ganda. Ibaratnya kalau motor aja kamu kunci double gitu kan, apalagi akun pribadi kamu gitu Sobat OJK. Dan kamu juga harus kalau memang misalkan bersedia ya, memiliki 2 nomor handphone. Beberapa nomor handphone yang nantinya kamu gunakan untuk beraktivitas. Ada yang untuk dagang, kan? Ada yang untuk nabung. Iya betul, bisa juga ada yang untuk kerja. Jadi satu orang minimal punya 6 handphone lah ya. Itu banyak juga ya gitu jualan pulsa. Jadi kalau misalkan handphonenya habis satu baterai, cas lagi yang lain, cas lagi yang lain. Betul gitu deh. Supaya membedakan tadi ada OTP yang masuk ke handphone kamu itu juga jadi bisa berbeda ya, tidak jadi nggak akan ribet kita gitu kan. Betul ya. Dan yang pasti untuk kamu juga nih Sobat OJK, think before click ya. Yes, itu paling dahsyat deh pokoknya. Kita pikir dulu deh sebelum kita ngeklik sesuatu itu, aplikasi itu gitu ya. Ya. Kalau begitu, ini adalah hal yang harus kamu lakukan mulai sejak dini. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Thank you untuk kamu Sobat OJK yang sudah gabung sama kita di sini, yang sudah mengikuti Edufin dari awal tadi bersama dengan Pak Teguh Arifyadi selaku PLT Direktur Pengendalian Aptika ya. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, sekarang buat Sobat OJK jangan lupa untuk aktifkan lonceng
di YouTube Jasa Keuangan karena banyak banget informasi dan juga video-video Edufin ini dan juga video sektor jasa keuangan lainnya itu banyak juga yang diupdate. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Ya, dan juga untuk kamu yang mau mengetahui informasi lainnya mengenai sektor jasa keuangan, semuanya ada di bawah ini ya. Tinggal langsung kamu kunjungi saja. Kalau begitu langsung ya Sobat OJK, saya Muhammad Nizar pamit dan juga rekan saya. Dia Cindy Adi mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.